Hola, Ibu Tian di sini. Kali ini kita akan mempelajari tentang hepatitis, tetapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Buat yang belum subscribe, dan jangan lupa di-share, biar bisa belajar bareng-bareng. Oke, mari kita mulai belajar hepatitis, alias radang pada liver atau pada hati. Apa saja jenisnya? Jadi ada hepatitis A, B, C, dan E. Udah kayak belajar alfabet ya. Nah, jenis-jenis ini tuh A, B, C, D, E itu adalah virusnya, virus yang menyebabkan hepatitis itu. Lalu tanda dan gejalanya di sini saya pisahkan akut dan kronis. Tanda dan gejala untuk hepatitis akut yaitu ada hepatomegali, ada artritis, glomerulonefritis, itu biasanya di hepatitis B. Lalu ada nyeri, lelah, lemas, mual muntah, diare atau konstipasi, demam tetapi dia tuh low grade fever gitu. Lalu dark urine, jadi urinnya tuh warnanya itu tidak biasa, dia lebih gelap. Lalu adanya jaundice atau ikterus. Tanda dan gejala untuk hepatitis yang kronis biasanya tuh awalnya dia kayak asimptomatik gitu, tetapi ada peningkatan elevasi enzim liver. Nah, tanda dan gejala yang lain tuh sama dengan hepatitis yang akut tadi, tetapi kalau di kronis itu ada sirosis, asites, bleeding, ada ensefalopati, dan juga splenomegali. Nah, penjelasan dari yang hepatitis kronis ini tuh nanti masuknya di sirosis hepatis ya. Oke, sekarang kita masuk ke rangkuman mulai dari etiologi sampai masa inkubasi dari hep A sampai hep E. Yang pertama hepatitis A itu dia tuh bisa didapat dari fekal oral, itu bisa didapat dari kontaminasi air, lalu alat makan. Nah, penyakitnya itu biasanya berlangsung 3 sampai 7 minggu. Nah, ini diagnostik tesnya akan menunjukkan peningkatan enzim liver, peningkatan bilirubin, dan peningkatan HAV antigen. Lalu untuk hepatitis B itu penularannya tuh dari darah, dari body fluid. Body fluid itu bisa dari air liur, cairan semen, air susu ibu. Nah, ini juga bisa didapat dari alat-alat yang terkontaminasi dari cairan-cairan tadi. Nah, inkubasinya tuh 2-5 bulan. Ini untuk diagnostik tesnya tuh sama seperti hepatitis A tadi, tetapi bedanya tuh di HBV-nya. Lalu hepatitis C. Hepatitis C juga sama, ini dari darah, dari IV bisa, dari penggunaan obat-obatan, lalu seks yang tidak terproteksi. Nah, inkubasinya bukan inkubasi, proses penyakitnya lah ngomongnya itu 1 minggu sampai berbulan-bulan. Nah, dia juga sama, itu kayak yang ini, kayak hepatitis A, tetapi ada peningkatan HCV. Begitu ya semuanya untuk hepatitis A sampai E. Jadi sama, ada peningkatan enzim liver, peningkatan bilirubin, tetapi bedanya di peningkatan antigen HAV, HBV, HCV, HDV sampai yang terakhir. Lalu untuk hepatitis D, dia itu sama penularannya tuh kayak yang hepatitis B. Lalu untuk masa penyakitnya itu sama juga kayak hepatitis A, kayak hepatitis B, tetapi lebih parah kalau hepatitis D ini. Lalu yang hepatitis E biasanya tuh munculnya karena kontaminasi air, lalu penyakitnya tuh bisa sampai 9 minggu, 2-9 minggu, dan itu sama kayak hepatitis A. Kata kunci dari pathway hepatitis ini ada di sini, di yang saya merahkan, yaitu inflamasi hepar. Etiologinya ada alkohol, virus, dan juga toksin. Nah, kalau misalnya terjadi inflamasi pada hepar ini, akibatnya adalah penurunan suplai darah ke daerah hepar. Akibatnya adalah kerusakan sel parenkim, hati, ductus empedu intrahepatik. Nah, lalu kemudian ketika ada inflamasi hepar, tanda dan gejala yang bisa kita lihat adalah adanya hipertermi, soalnya kan ada radang tuh. Lalu
Ada juga kapsul hati yang meregang sehingga mengakibatkan hepatomegali dan berujung ke nyeri. Lalu ketika di sini kita kembali ke sini ke kerusakan sel parenkim dan teman-temannya ini, itu bisa mengakibatkan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan juga protein, sehingga mengakibatkan penurunan glikogen dan penurunan glukosa darah. Kerusakan sel parenkim hati ini juga bisa mengakibatkan hipertensi portal yang berakibat pada asites. Bagaimana proses dari hipertensi portal? Kalian bisa nonton video saya yang tentang sirosis hepatis. Kondisi kerusakan sel parenkim ini mengakibatkan obstruksi dan kerusakan sel untuk ekskresi. Akibatnya adalah retensi dari bilirubin, sehingga terjadi regurgitasi empedu intrahepatik dan mengakibatkan peningkatan bilirubin. Nah, peningkatan bilirubin ini tuh yang mengakibatkan tanda dan gejala yang bisa kita lihat yaitu ikterus atau jaundice. Lalu, ini juga sama, akhirannya juga ikterus. Jadi yang pertama tuh dimulai dari kerusakan sel parenkim, akibatnya adalah kerusakan konjugasi. Bilirubin pun gagal dikeluarkan dari ductus hepaticus dan mengakibatkan peningkatan konsentrasi bilirubin. Nah, ini hasilnya adalah ikterus ya. Jadi, untuk hepatitis, tanda dan gejala yang paling bisa dilihat adalah adanya ikterus. Sekian untuk hari ini. Thank you for watching and see you on the next video. Nope.